괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. bercanda. 그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러 Semuanya, perkenalkan nama saya Nur Apriani Fatmasari dengan NIM 23101162200037. Saya dari kelas A2. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Wahyu Chandra Dewi, MPD, untuk memenuhi ulangan akhir semester yang telah diberikan oleh beliau. Di sini saya ingin menyampaikan materi dari Pujangga Baru hingga dengan materi sastra koran, sastra perempuan, hingga sastra populer. Materi yang pertama ada Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang lahir dengan terbitnya majalah Pujangga Baru yang avant-garde atau bisa disebut juga garda depan. Diterbitkan juga dari bulan Juli 1933 hingga bulan Februari 1942. Munculnya Angkatan Pujangga Baru juga dilatar belakangi sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan pada Angkatan Balai Pustaka terhadap karya-karya sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut dengan rasa nasionalisme dan rasa kesadaran kebangsaan. Stop it. Get some help. Beberapa sastrawan pada Angkatan Pujangga Baru diantaranya ada Ali Hashmi, J.E. Tengkeng, Selasih, Mojasa, Sultan Takdir Ali Syabana, Sanusi Pane, dan Armij Pane. Adapun beberapa ciri khas karya Pujangga Baru diantaranya yaitu ada satu, yang pertama, puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan dengan puisi jenis soneta. Yang kedua adalah kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah. Yang ketiga adalah persajakan, disajikan sarana kepuitisan utama. Yang keempat adalah alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus. Yang kelima, yang terakhir adalah bergaya romantik. Beberapa karya pada Angkatan Pujangga Baru sebagai berikut. Yang pertama adalah Tak Putus di Rundung Malang, karya Sultan Takdir Ali Syabana, yang diterbitkan pada tahun 1929 yang berbentuk novel. Yang kedua ada Buah Rindu karya Amir Hamzah, yaitu kumpulan puisi yang diterbitkan pada tahun 1941. Yang ketiga ada Belenggu karya Armij Pane, yaitu yang berbentuk novel yang diterbitkan pada 1940. Yang keempat ada Madah Kelana karya Sanusi Pane, yang berbentuk kumpulan puisi yang diterbitkan pada 1931. Yang terakhir ada Rindu Dendam karya J.E. Tengkeng, yaitu kumpulan puisi yang diterbitkan pada tahun 1934. Seperti itu saja materi dari Pujangga Baru. Kita lanjut untuk materi Angkatan 45. 아 진짜 어떡해. Materi yang kedua adalah Angkatan 1945. Angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul dikala adanya pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Ada juga 4 tokoh utama yang dianggap sebagai pelopor munculnya Angkatan 45, yaitu yang pertama adalah Hairil Anwar, Asrul Sani, Ripai Apin, dan Idrus. Nama Angkatan 45 juga baru diberikan pada tahun 1949 oleh Rosihan Anwar. Namun pada pemberian nama tersebut, banyak sekali sastrawan-sastrawan tidak menyetujui, karena nama itu kurang pantas untuk ditujukan pula kepada pengarang-pengarang yang terkenal berbeda dengan para pelopor kemerdekaan. Munculnya Angkatan 45 dilatar belakangi dengan adanya perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang
yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Kehadiran Angkatan 45 meletakkan pondasi yang kokoh bagi sastra Indonesia juga. Berikut ini ada beberapa ciri-ciri karya sastra Angkatan 45, yaitu yang pertama adalah yang terbuka, bersifat terbuka. Yang kedua adalah pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya. Yang ketiga adalah bercorak realis dan naturalis, serta meninggalkan corak romantis. Yang keempat adalah sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya. Yang kelima adalah dinamis dan serta kritis. Yang keenam adalah penghematan kata dalam karya tersebut. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, lebih ekspresif dan spontan. Adapun beberapa nama tokoh yang menandai periode sastra Angkatan 45 sebagai berikut. Ada beberapa, yaitu Chairil Anwar, Pramudia Anantatur, Usman Ismail, Ida Nasution, Utoy Tatang Sontani, Balfas, J.E. Tatengkeng, dan Asrul Sani. Bentuk karya-karya pada angkatan ini juga berupa novel, cerpen, puisi, serta drama. Ada materi angkatan 1966. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 hingga 1970-an, yang turut juga mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa tersebut. Peristiwa penting pada saat itu yaitu adanya PKI yang hendak menguasai negara dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi paham komunis. Pemberian nama Angkatan 66 juga dielakkan oleh Satyagraha, Hurip Soprobo, dan Arif Budiman, karena mereka lebih menyukai nama Angkatan Manifest Kebudayaan. Pada masanya, karya sastra ini berupa novel, cerpen, dan drama kurang mendapat perhatian, bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman pada angkatan tersebut. Gaya bahasa yang dipakai pada Angkatan 66 banyak menegakkan keadilan, kebenaran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menentang komunisme, bahkan ikut menumbangkan Orde Lama bersama Orde Baru yang saat itu dikomandankan oleh Jenderal Soeharto. Pada angkatan ini, para sastrawan terobsesi menjadi Pancasilais sejati. Ciri-ciri Angkatan 66 juga memiliki beberapa, yaitu yang pertama ada berisi pergolakan, yang kedua adalah bercorak perjuangan anti-tirani, yang ketiga adalah pembelaan terhadap Pancasila, yang keempat adalah berisi protes sosial politik, yang kelima adalah menegakkan keadilan dan pergerakan, yang keenam adalah bercorak membela keadilan, mencintai nusa, bangsa, negara, dan persatuan. Dan yang terakhir adalah berontak terhadap ketidakadilan pada masa tersebut. Tokoh-tokoh pada Angkatan 66 juga ada beberapa, yaitu yang pertama adalah Taufik Ismail, yaitu ada karyanya yaitu Tirani, Benteng, Sebuah Jaket Berlumuran Darah, Harmoni, Jalan Segera, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah Gunawan Muhammad, yaitu karya beliau adalah Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang. Lalu yang ketiga adalah Saini KM, yaitu karya beliau adalah Nyanyian Tanah Air. Yang keempat adalah Abdul Hadi WM, yaitu karya beliau Laut Belum Pasang. Dan yang terakhir adalah Budiman S. Hartojo, yaitu karya beliau yang berjudul Nyanyian Seorang Petani. Materi selanjutnya adalah Angkatan 1980. Angkatan Sastra 1980-an berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu pada periode 1980. Karya sastra pada masa ini mendapatkan pengawasan yang ketat dari pemerintah karena untuk menjaga situasi tetap kondusif di kalangan masyarakat.
Karya sastra angkatan 80-an banyak membahas tentang romansa dan kisah kehidupan sehari-harinya. Karya sastra yang lahir pada tahun 1980-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul tidak sesuai dengan realitasi sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa tersebut. Berikut juga karakteristik sastra angkatan 1980-an ini sebagai berikut, yaitu puisi bercorak spiritual religius. Yang kedua, sajak cenderung bertema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga adalah sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, ada karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, hingga budaya. Yang kelima, yang terakhir adalah menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Serta karya-karya angkatan 80-an sebagai berikut, ada karya dari Hilman Harwijaya yang berjudul Fanya. Yang kedua adalah karya dari Ahmadun Yosi Herfanda yang berjudul Sajak Penari, serta dari karya Margate yang berjudul Sepotong Hati Tua. Yang keempat adalah karya dari N. Hadini yang berjudul Pertemuan Dua Hati. Yang kelima ada Mira Wijaja, karya beliau yang berjudul Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi. Mohon maaf. Oh my god! Selanjutnya adalah angkatan 2000. Angkatan 2000 bisa juga disebut dengan angkatan reformasi, yaitu pada periode 1998. Dimulai pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang angkatan reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, cerpen, dan anatologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik pada masa tersebut. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satunya nama angkatannya sastra angkatan 2000 yang disebut juga dengan sastra mutakhir. Kemudian diterbitkannya buku tentang sastrawan angkatan 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia Jakarta. Sekitar 100 penyair hingga kritikus sastra yang diikut sertakan Korilayun Rampan ke dalam angkatan 2000. Pada angkatan ini terdapat fenomena-fenomena menarik dalam perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya munculnya istilah sastrawangi pada perkembangan fiksi Indonesia. Munculnya sastrawangi yang kontroversial ini dipicu oleh terbitnya beberapa karya sastra fiksi yang dilatar belakangi seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di kalangan dunia fiksi Indonesia, yaitu munculnya ikon-ikon teknologi informasi terkini seperti internet serta gawai yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk makna dari sebuah karya sastra sendiri. Tokoh-tokoh yang ada pada sastra angkatan 2000 yaitu antara lain ada Ayu Utami, Afrizal Malna, Andrea Hirata, Habibur Rahman El Siraji, Dewi Lestari, Terelie, dan banyak-banyak lagi. Karya sastra populer pada angkatan 2000 ini, contohnya saja ada Laskar Pelangi karya Andrea Hinata yang diterbitkan pada tahun 2005. Yang kedua ada Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Siraji yang diterbitkan pada tahun 2004. Yang ketiga ada serial Supernova karya Dewi Lestari yang dimulai pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2016. Serta Daun Yang Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie yang diterbitkan pada tahun 2010. Selanjutnya ada peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia yang berisikan tentang berdirinya penerbit Balai Pustaka, kelahiran dan konsepsi estetika angkatan 45. Yang ketiga adalah muncul istilah angkatan 66.
Dan yang keempat adalah manifest kebudayaan, dan yang terakhir adalah majalah Pujangga Baru. Kita masuk ke materi berdirinya penerbit Balai Pustaka terlebih dahulu. Berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi for the Inlandske School and Folkluster atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor for the Volkskultur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf pati. Dan materi kedua ada kelahiran dan konsepsi estetika Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Kelahiran dan konsepsi estetika Angkatan 45 ini tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa tersebut, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang. Materi ketiga ada muncul istilah Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akan merajalelanya paham komunis pada saat itu, mengakibatkan polarasi karya sastra pada masa itu juga mengalami perubahan. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Masuk ke materi yang keempat ada manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat tersendiri. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial. Manifesto ini menolak adanya hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Materi yang terakhir ada majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitistik, serta dianggap sebagai bapak dari sastra modern Indonesia. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam perkembangan sastra Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materi terakhir, yaitu ada sastra koran, sastra perempuan, serta sastra populer. Selanjutnya adalah sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, dan dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di media koran. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya mereka. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70 sampai 80-an. Kehadiran sastra koran telah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide mereka pada karya-karya mereka. Pada karya sastra koran ini terdapat karya dan penulis tersebut. Yang pertama adalah Jatuh dari Cinta, karya Benny Arnas, yang diterbitkan di Bandung tahun 2011. Serta ada Satu Hari Bukan di Hari Minggu, karya Yeti A.K.A., diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2011 juga. Serta ada Pelangi Sastra, ulasan dan model-model apresiasi, karya Agus Sri Donardana, yang diterbitkan di Pekanbaru pada tahun 2013. Materi selanjutnya ada sastra perempuan. Dalam sastra, perempuan seringkali menjadi topik utama yang diangkat atau diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama dalam cerita tersebut. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, cerpen, novel, maupun lainnya.
Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu pun merebak di sendi-sendi kehidupan yang lainnya. Sastra salah satu contohnya. Beberapa sastrawan perempuan populer yaitu ada Ayu Tami, dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman yang diterbitkan pada tahun 1998. Lalu sastrawan yang kedua ada Dewi Lestari. Dewi Lestari bisa kita kenal sebagai penulis dari Supernova. Supernova adalah novel pertamanya dengan spirit penelusuran terhadap spiritualisasi dan sains. Hingga saat ini, Dewi Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Lalu yang ketiga ada Jenar Mesa Ayu. Jenar Mesa Ayu adalah salah satu ciri karyanya adalah temanya dunia perempuan dan seksualitas. Karya pertamanya adalah Cerpen Lintah yang diterbitkan pada tahun 2002. Lalu kita masuk ke sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut juga dengan karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena menyampaikan jalan cerita semata, lalu juga memakai bahasa sehari-hari sebagai jalan ceritanya. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer sendiri, karena sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Salah satunya karya sastra populer yang banyak disukai dan dinikmati oleh masyarakat adalah novel Laskar Pelangi yang saat ini sudah difilmkan. Ada juga beberapa karya sastra populer di Indonesia, yaitu yang pertama ada Siti Nurbaya, yang karyanya dari Marah Rusli yang diterbitkan pada tahun 1922. Lalu yang ketiga ada roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Hamka yang diterbitkan pada tahun 1938. Lalu yang ketiga ada novel Laskar Pelangi yang di karya hasil Andrea Hinata. Lalu yang keempat ada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia oleh Taufik Ismail. Lalu yang kelima ada puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Lalu yang keenam ada novel Ayat-Ayat Cinta oleh Habibur Rahman El-Siraji. Baik, beberapa paparan materi dari Pujangga Baru hingga sastra koran, sastra perempuan hingga sastra populer sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hambatan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga penyampaian saya dapat dipahami dan diterima oleh kalian semua. Terima kasih semuanya.